penggelapan dan perusahaan. Mungkin orang bilang sedikit, tapi bagi saya itu hanya sekali. Ini murni antara tangannya yang Haji Faisal dengan tangannya Ustaz. Murni juga antara transfer Ustaz dengan Haji Faisal tanpa sepengetahuan saya. Dan saya yang bikin seru. Bisa juga. Ini totalnya yang dia bawa lagi, yang dia gelapkan ini 1.082.195.000. Bisa mungkin dibagikan di foto apa nih? Bisa dibagikan. Itu ini laporan saya nih Pak. Ini laporan saya. Itu uangnya Ustaz dan saya kan ini yang tolong. Ini baca sudah double kiasnya sudah ini sudah anu pun laporan sudah dari ngasih laporan. Bisa diceritakan berawalnya terjadi laporan ini berapa awalnya hingga ada laporan? Saya melapor, saya tidak tahu bilang ada yang seperti ini karena dia transaksi di rumah saya. Ada di sana. Nah, saya tahu itu pada saat ada usaha datang seruduk rumah saya di Alosdi. Saya kaget, ada apa ini? Ini keluar bisnisnya. Nah, ada apa? Tadi keluar saya, Bu. Saya datang sini, Ibu tidak pernah ada. Saya ditipu ini, Ibu kok lari uang saya? Saya bilang sama dia, saya tidak ada di sana seperti pengumuman antara rumah sakit dan ke Polmas. Kebetulan saya patah kaki. Bapak di sana diurut. Terus saya sakit, diinfus. Tapi sudah kok. Saya diinfus memang sakit. Nah, pada saat saya sakit, kapan dia pergi. Sampai sekarang tidak kata-kata. Jadi saya sama anak ini tidak ada kata-kata, tidak ada apa. Dan saya tidak tahu juga ini uangnya usia dia mau lari. Nanti usia dia datang ke rumah. Jadi saya datang ke sana semua. Ini gimana? Kumpulkan semua. Nah, saya sudah pas suruh anak buah saya, pegawai saya pergi ke kantor pemasaran, ambil semua informasi yang ada di sana. Belum ada. Kasusnya sudah berapa lama? Dari 2023 tanggal kalau saya laporan dia bulan Juni, tapi sebelumnya ini dia pergi ini Haji Faisal di tanggal 5, di tanggal 6 Januari 2022. Tanggal 5 itu. Yang dilaporkan siapa? Yang kita laporkan? Haji Faisal. Ya, karena perusahaan dia direktur Pak. Nah, wajar itu saya komisaris bisa laporkan bukan sebagai suami istri. Karena di perusahaan dan dia rusak. Saya punya perusahaan. Sebelum terjadi perselisihan antara sejauh ini tidak ada pertengkaran. Sejauh ini bagaimana sikap dari polisi? Adakah ada SP2 HP-nya? Ini jawaban ini ada juga kita apa? Itu. Nah, sejauh mana ini? Setelah sudah ini kan sudah ada 2 kali pemanggilan. Iya. Ya kan? Dari kabarnya lagi. Ya, ini kan akan dijadikan di DPO. Iya. Ini DPO, berarti artinya kita tinggal menunggu tindak lanjutnya dari pihak kepolisian. Karena ini kan sudah menunjukkan daftar dari orang. Jadi Sumita ini mantan Sumita ini sudah menjadi DPO. Ya. Tapi itu dari Januari. Ya, artinya DPO itu kan tidak bisa kemungkinan berapa jarak lamanya. Nah, akhirnya kan dia meminta bantuan kepada masyarakat. Jika semua fotonya ini dengan pihak polisian akan menerbitkan foto
foto terduga itu disebarluaskan, ya kan? Karena ini kan sudah sesuai dengan K4 ini sudah ada pernyataan dalam menetapkan penyidikan akan menentukan daftar pencarian orang dalam proses ketiga dalam tersangka. Artinya ini panggilan kedua, panggilan ketiga kalau dia datang baru dia dijadikan DPO. DPO itu akan menentukan case-nya dan disebarluaskan. Nanti dibantu sama teman-teman media. Karena kalau sudah ini ada DPO-nya, nanti kita teman-teman media akan menampilkan dalam sampul berita dengan status DPO itu tadi dan sesuai dengan apa ini. Itu seperti itu. Karena kalau kita mau mendesak ke pihak kepolisian untuk saya rasa pihak kepolisian sudah melakukan sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan keterangan ini. Cuman kan kalau dia sudah menjadi status DPO, ini kita tidak bisa mendesak ke pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan karena boleh dikatakan komite itu dapat arahnya kemana? Ya karena itu nih saya juga bagaimana ada niat inisiatif juga. Karena saya juga tidak tahu arah juga di mana karena KTP-nya sudah pindah kan, sudah ganti KTP. Jadi saya juga mencari maksudnya alternatif apa? Itu makanya ada tuh. Saya dapat ini alamat yang segalanya ini kan. Tapi sebenarnya begini, kalau saran saya Ibu, ini kan akan menerbitkan, jadi akan menerbitkan artinya nanti minta nanti kita teman-teman atau pengacara Ibu kita dampingi ke pihak kepolisian, apakah saya sebagai pelapor bisa menyematkan dalam pemberitaan bahwa oknum ini DPO, ya kan, berdasarkan dengan keterangan dari surat ini, ya toh, ini supaya adanya di sini pihak nanti takutnya pihak terduga pelaku akan menyerang balik kita dengan cara baik karena tidak ada sendiri bukan tahu ya ini kan akan menyerang balik. Baik, kalau dia ada tidak baik untuk ketemu, karena terlanjur namanya sudah namanya dan fotonya kita sudah publis dengan headline bahwa dia DPO, itu kan dia merasa dirugikan sebagai pelapor. Sebenarnya dia ada niat baik untuk mau ketemu kita, ada situasi yang belum siap untuk bertemu tiap penyidik, tapi kita sudah terlanjur mempublikasikan bahwa dia DPO, itu akan menyerang balik ke kita, bahwa itu nama baik. Bisa jadi dia kasih apa iya kasih tahu laporan. Ini saran saya. Sebaiknya membuat korban untuk apakah boleh saya memberikan perwakilan politik saya masuk ke DPO kalau dia silakan. Ya kita harus juga yang wakilnya nanti Dengan split parah, dengan split tim, balik. Perkaranya sudah ada tidak ada dalam perkaranya. Pernah ada yang bilang dalam perkara, tapi bukan perkara pengadilan. Ya, tapi kan ini kan penyidikan dalam perkara itu kan artinya begini Bu, kalau penyidikan dalam perkara itu dan dihadirkan itu dalam penyidik wasidik, jadi tidak mungkin tidak wajib yang mungkin dihadirkan pelapor. Karena itu kan gelar itu kan sifatnya ya internal, ya cuma memberikan hasil dalam perkara bahwa hasil dalam perkara yang kami lakukan itu dengan melibatkan wasidik, propam atau apapun itu sesuai dengan perkara yang diperkarakan, bahwa hasilnya bahwa inilah hasil dalam perkara bahwa terduga terlapor itu sudah menjadi tersangka. 2 kali panggilan menelak, kami angkat statusnya menjadi tersangka dengan status DPO. Nah, mungkin itu sebenarnya itu kita pertanyakan. Nanti saya Ya, apa boleh disimulkan? itu. Aku bisa sebenarnya ini
kan dari Januari sampai bulan sekarang, Ya. mungkin masih berpikir bagaimana ini proses sampai sejauh ini kan seperti Iya, itu. saya kira takutnya nanti expired. Ini belum. Nggak ada sekarang banyak udah sekarang ini kenapa? Kenapa kita nggak tahu Dan udah kamu bantah ya. Tapi kalau misalnya kalau ini belum main mata ini gimana? Artinya itu dia mau main mata, main kaki, yang usah dia. Tetap saya Tapi kita berani kayaknya main mata kalau sudah diperputar. laporan sudah berjalan selama seberapa tidak pernah tahu. Cuman kita harus gesit melaporkan walaupun artinya ada bahasa bahwa sahabat-sahabat sekarang sudah 2023 itu yang 2005 cuma waktu yang kami anggap sudah bersabar Pak. Iya. Ya kan? Itu bahasa kita sudah kami anggap mulai ini sudah bersabar. Makanya saya ini ketemu ini karena kalau ini kalau saya sendiri mungkin nggak sabar. Tidak cuma ini pekerjaan, tidak cuma ini kesempatan. Itu kan nggak enak. Nanti kalau seumpama sudah artinya sudah menunggu dan janji saja silakan melapor ke Wasidik. Kedua juga artinya kalau memang ada indikasi dia bermain marah sesuai dengan ini teman tentu bisa berlaku. Jadi pengawalan media itu dalam berkomunikasi dilakukan supaya bisa mendeteksi. Iya. Karena kalau sendiri kan ya harus apa Iya. tapi kalau ada Saya, ya ada backup dari media kan iya. Setiap orang dari sana itu apa yang didapatkan di sana dikasihkan lagi. Apa yang didapatkan di ruang A, B, C, D dikasihkan lagi. Jadi bisa mendeteksi informasi seperti itu. Kalau pemilihan terkini, Kalau ini terpon, barang ini sedang ada di luar media. apalagi nih ibu teman-teman mungkin ada yang pegang nomornya Wasidik, ada yang pegang nomornya program peradilan semua simpan begini. Nanti kita berbicara apa statementnya kita di sini nanti teman-teman nanti yang mengurus dalam penyelesaian apa. Kalau begini kita punya ini kesan ini begini laporannya. Karena kalau saya ini berlapis di laporan sebenarnya ya kita pengasuhan juga pengasuhan. Jadi artinya di sini bu, artinya dilaporkan untuk penumpangnya nanti pihak kepolisian yang kemudian karena ada di data teknisnya semua itu. Satu dulu nanti ada penumpang. Iya, karena kalau dia banyak sekali. Iya. Ada pasang takkan. Ada. Ya, Ya nanti artinya begini bu, nanti kan kalau sudah intinya begini, intinya mantan suami kita itu jambil dulu. Ya. Nanti artinya sudah diambil, sudah menjadi status tersangka, baru kita kasih masuk semua. Ya, siapa-siapa yang menjadi itu. mengikut dan tadi masuk terlibat dalam hal persoalan laporan ini. Gitu. Dari satu dulu, palanya dulu. Iya, kalau susah sekali. Palanya dulu. Nanti Informasi terakhir. Nah, kira-kira 2 bulan yang lalu ada pengantin di Pemuasai Papua. Ada pengantin terus ada warga bilang, Wadi penasaran itu 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Ayo bisa pernah datang ke Pemuasai. Kita cuek karena dia pikir kenapa dia bisa tapi warga dengar suaranya. Jadi pada saat warga ke sana lihat sudah hilang, kita tidak ada. Jadi kalau tidak terbuka sudah Ibu izin saya fokus itu harusnya kalau memang ibu sudah maaf itu kalau memang ibu sudah memiliki kuasa hukum, alangkah bagusnya kalau kuasa hukumnya melakukan desakan supaya adanya di sini karena di sini kan ibu cuma ibu yang berbicara dan intensitas ketemu ibu dengan pihak itu sudah nggak biasa kan. Selalu katakan nanti ibu yang berbicara. Nanti kalau kuasa hukum yang berbicara di sini
meminta kepada pihak kepolisian dalam hal ini penyidik untuk memastikan kepastian hukum terkait perkara yang ibu laporkan. Akhirnya kita menunggu nanti pihak pengacara ibu memberikan ultimatum apakah 24 jam atau 5 jam. Dalam jangka waktu itu kami akan melakukan tindakan lebih atas, melakukan penyidik ini ke Wasidik bila dugaan ada apa supaya ada anunya dari hidupnya. Kalau saya teman-teman untuk menindaklanjuti masalah kepolisian orang ya nanti ya artinya intinya kami teman-teman media yang ada di sini mungkin bisa berfungsi mengangkat pemberitaan supaya memberikan publik bahwa ternyata ada perkara yang selama ini dari 2023 hingga 2025 ini masih dikatakan mandek. Saya, nanti kan merasa mereka tersinggung mandeknya atau mereka tahu diri jadi telepon ibu mandeknya di mana ibu atau tidak. Pasti begitu, pasti dia telepon. Pasti dia telepon sih. Bu, kami ibu katanya kan tergantung teman-teman semua kreatifnya menulis judul bagaimana supaya pihak teman-teman di kepolisian itu ada ketersinggungan ataukah dia akan menelpon ibu. Karena kan tidak mungkin kita pun kami media karena pas narasumber kan ibu untuk bicara nanti ibu telepon ibu mandeknya di mana apa kita jelaskan. Tapi ini yang Agus saya ini kan tidak bersifat pihak pola karena minta jadi tersangka. Sebenarnya harus tersinggung. Harus tersinggung ya. Disuruh kami sih kita melingkup. Tapi karena sedang panik kan. Jadi aku serang balik kembali. Akhirnya begini Bu, kita kan punya sebagai warga negara Indonesia kita berhak. Ya, jadi kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan data yang ini. Ya. Nah, seperti itu jadi jangan takut bahwa ibu akan serang balik di mana didiknya kecuali kalau kita bilang polisi ya aja salah dia kalau kita bilang polisi bobrok apa salah cuman kalau kita bilang praduga bahwa mandek ini ya itu wajar-wajar saja karena kenapa dasarnya kita adalah proses dari 2023 itu sampai 2025 itu belum ada kepastian hukum. Nah itu kita pertanyakan wajar masyarakat itu apakah memang harus selama itu? Kita pertanyaannya begitu. Yang paling penting juga itu Pak. Dalam orang-orang ini misalnya orang-orang ini yang jadi korban saya yang diteror. Pada saat tahu kita lihat itu yang menerima yang apa semua tidak ada masalah. Saya sempat jadi kita nanti bisa hasil yang berdasarkan juga masih mempunyai kesalahan pada standar itu bahwa dalam hal ini itu tidak terlibat. Nanti kan kita ini bukan akan melihat wajib bahwa ini tidak terlibat dalam hal ini. Ada permohonan bahwa direktur ibu harapan saya semoga pihak kepolisian menolong dan membantu saya untuk mendapatkan keadilan untuk saya, anak-anak saya dan usir para usaha yang telah dibawa lari uangnya. Cukup ini saja yang saya bisa yang ingin saya sampaikan.